Ya, maaf ya teman-teman, harus login lagi karena versinya masih free, makanya harus login lagi. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum Tatiyal anharu wa matatayi jannatin dalikal fawzul alim wa uhatuhunaha min ufadahir wa basyiril mu'minin. Ya Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifatun fa ayyadna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran lagi dapat menambah keimanan kita semua. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu kepada saudara Afrian Zakaria, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Halo, suara saya terdengar ya? Ya. Terima kasih. Silahkan Mas Afrian. Ya. Suaranya agak keras. Ya. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya tentunya. Saya hanya sedikit memberikan sambutan, yaitu yang pertama. Maaf, suaranya nggak dengar itu. Oke. Yang pertama, mengenai kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah dilihat pada saat ini banyak yang bisa mengikutinya. Kemudian harapan saya ke depan, acara seperti ini tidak berhenti pada saat ini saja. Harapannya ini adalah langkah awal kita, langkah kita untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini, kegiatan-kegiatan keilmuan seperti ini untuk kedepannya. Harapan kami juga supaya ketika masa pandemi ini kita tidak terlalu kemudian bermalas-malasan untuk mengikuti hal-hal yang atau membuat agenda bermanfaat seperti ini. Intinya jangan patah semangat, terus bersemangat untuk mengikuti agenda-agenda seperti ini. Mungkin itu saja, saya nggak bisa banyak bicara, mungkin terlalu banyak makan waktu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Subhanallahimamikum. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan acara yang keempat atau acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi kursus tuntas ini. Dr. Farman MS. Namun acara ini sepenuhnya akan dipandu sampai pada sesi tanya jawab oleh moderator sekaligus koordinator SOSAT BEM Studi Masjid Syuhada Yogyakarta dan juga sebagai ketua panitia yaitu Saudara Amali Robi Raudia. Waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada moderator dan narasumber. Oke. Sebelumnya mohon maaf suara saya kedengeran ya? Dengar. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Summa sholawatu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita aturkan kepada kita, tak lupa kita curahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia selalu memberikan kepada kita begitu banyak limpah-limpahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka pada pertemuan pagi hari ini ya, walaupun masih dengan online, belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi dengan nikmat yang sangat istimewa ini sudah sepatutnya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, insya Allah sehat. Berbicara tentang Hagia Sophia, tentu dalam pikiran kita itu tentu akan muncul apa sih Hagia Sophia itu? Apa sih istimewanya Hagia Sophia itu? Nah, untuk mengawali webinar kita pada pagi hari ini mengenai kupas tuntas Hagia Sophia, mungkin saya akan memberikan suatu gambaran kecil dulu tentang apa itu Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia itu adalah suatu bangunan yang kokoh, bangunan yang megah, di mana letaknya itu di dalam suatu sudut kota di Istanbul, Turki sana. Ia adalah salah satu bangunan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena memiliki sejarah yang panjang dan juga saksi bisu
dari berbagai peristiwa dalam sejarah peradaban manusia, khususnya peradaban manusia di kawasan Timur Tengah. Dalam setiap sisinya menyimpan begitu banyak lipatan sejarah, karena dalam sejarahnya ia telah mengalami berbagai peristiwa, mulai dari pergantian nama, pergantian alih fungsi, ataupun berbagai hal sebagainya. Karena memang ia ini adalah salah satu bangunan yang dapat mewakili dan juga menjaga wibawa siapapun atau pemerintah manapun yang dapat menaklukkan dan menguasainya. Baik itu dimulai dari Imperium Eropa Timur atau Romawi Timur, Bizantium, kemudian Turki Utsmani, dan juga pemerintahan yang mewarisinya dari mereka. Selain itu, ia juga menyimpan berbagai keindahan, baik dari seni arsitektur, ataupun bahatannya, mozaik-mozaiknya, dan juga kekokohannya, dan juga berbagai keistimewaan lainnya. Nah, untuk pembahasan kita yang sangat istimewa pada pagi hari ini, tentu kita akan ditemani oleh seseorang yang istimewa juga. Dia ini Bapak dosen kita, Bapak Dr. Suparman, MSI. Sebelumnya, untuk Bapak Suparman, bagaimana kabarnya Pak? Apakah sehat? Ya, insya Allah sehat. Sedikit mengenai Bapak Suparman. Alhamdulillah, Mas Amali, sehat. Ya, Pak. Teman-teman, sebelumnya sedikit mengenai profil Pak Suparman. Beliau ini adalah putra nomor 11 dari 11 bersaudara dari Bapak Marsudi Atmaja yang lahir pada tanggal 4 April tahun 1971 di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang dosen di kampus kita tercinta yaitu STEM Yogyakarta dengan jabatan sebagai Kaprodi Pendidikan Agama Islam periode 2016 sampai 2020. Selain itu, beliau juga memiliki suatu hobi, yakni social service, dan juga mempunyai beberapa aktivitas tambahan, diantaranya yaitu menjadi pembina Yayasan Bakti Insani Kabupaten Sleman dan juga menjadi konsultan pendidikan di pesantren Munafali Sleman. Untuk riwayat pendidikan beliau sendiri, beliau mengenyam bangku pendidikan selama 6 tahun, dilanjutkan bangku SMP 3 tahun, dan juga SMA 3 tahun. Sedangkan untuk perguruan tingginya, beliau menamatkan pendidikan S1-nya dalam bidang pendidikan ekonomi di IKIP Negeri Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan S2 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang psikologi dan psikometri yang tamat pada tahun 2005 dan diakhiri dengan S3 di UND dalam bidang penelitian dan evaluasi pendidikan yang lulus dan berhasil ditamatkan pada tahun 2019. Dan status beliau pada saat ini yaitu telah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai 6 orang anak. Untuk pembahasan kita selanjutnya tentang apa sih keistimewaan Hagia Sophia, apa sih kelebihan yang ia miliki dalam setiap sisinya. Mari kita bahas untuk Bapak Dr. Suparman, MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Amali Robi selaku moderator ya. Sebelum saya menyampaikan dulu, apakah suara saya ini terdengar semua, Mas Amali? Dengar nggak suara saya? Dengar Pak, jelas sekali. Dengar Pak. Kalau skala 10, kira-kira ini nilai jam berapa ini? Udah. Misalnya 0 sampai 10 ini berapa suaranya? 8 Pak, suaranya jelas. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu baik ya. Iya. Nah, baik saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abduka wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah saya juga sangat senang pagi ini bisa bertemu dengan sekitar 30 mahasiswa yang saya banggakan ya. Di antaranya ada Mas Agus, Mas Amali, Mbak Papa, Mbak Hani, Mas Afrian dan lain-lain ya. Semua saya banggakan. Dan juga saya juga gembira juga di sini ada Mega nanti akan meluruskan apabila yang kita diskusikan ada yang salah. Tadi saya juga lihat ada guru ini juga ya, para dosen-dosen kita yang senantiasa setia membersamai perkembangan dan pendidikan di kampus. Baik, saya mengawali, saya tidak membuat presentasi, ini saya tunjukkan saja ya presentasinya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Oh, saya nggak diizinkan ini menampilkan. Monggo Pak, monggo. Tidak, ini kok anunya apa disetting supaya saya bisa presentasi. Karena di sini masih ada notifikasi saya tidak boleh presentasi. Oh, coba sebentar saya untuk itu hostnya di host. Ya, host bisa men-setting supaya partisipan bisa presentasi. Sudah Pak, coba Pak. Sudah. So, Mas Afrian ya? Iya Pak, saya Pak. Betul Pak. Sudah bisa betul Pak. Saya kalau belum familiar mungkin saya bantu ya dari sini ya. Yeah. Itu Anda buka Zoom ya. Yeah. Kemudian itu ada apa itu settingan itu ya. Di bagian sebentar. Oke, sudah bisa. Terima kasih Mas Adrian ya. Iya, terima kasih sama-sama. Oke. Saya coba tampilkan dulu ya. Baik, saya tampilkan. Oke, bisa dilihat? Ini Mas Amali bisa melihat presentasinya? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau nggak bisa, bisa. Jelas Pak, jelas. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Ini acara kita pagi ini ya. Nah, kemudian supaya nanti kita punya frame yang relatif lengkap, saya memulai dari karakteristik peradaban manusia. Jadi kalau gambar ini adalah gambar peradaban Mesir ya. Itu dibuat dengan pasir tetapi tetap kuat ya. Nah, saya memulai dari situ. Jadi yang namanya peradaban itu kita pahami adalah pasti mempunyai nilai yang diperjuangkan. Peradaban ya, pasti punya nilai yang diperjuangkan. Nah, nilai itu bisa sifatnya insaniah maupun sifatnya ilahiyah. Nah, yang insaniah itu misalnya motif ekonomi, motif politik, motif power ya atau kekuasaan ya. Nah, oleh para ahli disebut bahwa motif-motif ekonomi, politik dan power ini apabila membangun satu peradaban, maka umurnya itu tidak panjang, relatif singkat. Ini yang perlu kita kita tekankan di sini ya. Nah, tetapi kalau peradaban itu dilandasi karena dorongan ideologis, ya, misalnya nilai-nilai untuk agama kita gitu ya, maka peradaban itu akan berjalan relatif panjang. Kalau kita tahu peradaban Islam itu berada di dalam pentas dunia itu 14 abad namanya. Jadi itu waktu yang sangat lama. Karena di aparat peradaban yang diperjuangkan nilai-nilai ini. Itu karakteristiknya. Nah, kemudian sekarang karakteristik sejarahnya. Nah, sejarah itu pada dasarnya interaksi manusia pada masa akan menghasilkan peradaban. Jadi kita berinteraksi ini, misalnya kita sekarang interaksi banyak menggunakan gadget. Maka penggunaan gadget ini menjadi peradaban kita sekarang.
Nah, kita berinteraksi misalnya dengan menggunakan internet. Maka komunikasi, interaksi kita dengan internet itu menghasilkan peradaban. Kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan menggunakan sarana atau alat apapun itu nanti akan menghasilkan peradaban. Kemudian peradaban itu menurut Al-Ta'ibi, ini sekedar masih tahu ya, Al-Ta'ibi ini sebenarnya orang orientalis, tetapi oleh banyak kalangan dinilai dia ini orientalis tapi yang objektif. Gitu. Maka saya gunakan ini sebagai referensi. Menurut dia, peradaban itu adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Nah, jadi budaya itu nantinya ketika berinteraksi pada taraf perkembangan yang tinggi itu menjadi satu peradaban. Lalu peradaban akan menghasilkan sejarah. Jadi tidak dibalik sejarah menghasilkan peradaban, tetapi peradaban itu menghasilkan sejarah. Nah, sejarah memiliki mata rantai yang saling berhubungan. Implikasinya setiap peristiwa berhubungan dengan peristiwa lain. Hampir tidak pernah terjadi satu peristiwa besar itu berdiri sendiri. Nanti akan saya bahas juga, tetapi pada poin ketiga ini saya akan jelaskan ini. Contohnya begini. Mungkin kita ingat ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah diperintah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, untuk meruntuhkan benteng Al-Qadisiyah melawan Romawi waktu itu ya. Di situ salah satu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu namanya Rubi bin Amir. Nah, Rubi bin Amir itu kemudian disuruh untuk menjumpai panglimanya Romawi namanya Rustum. Ya. Nah, Rustum itu minta, ayo sekarang siapa yang jadi negosiator dari kalangan kamu. Nah, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh Rubi bin Amir untuk menghadap Rustum atas undangan Rustum. Nah, Rustum ini akan melakukan pesiwar. Jadi psikologis. Dibuatlah sebuah tempat yang sangat mewah gitu. Nah, berasa menggunakan karpet yang cukra gitu. Emas semuanya digunakan sehingga kalau orang awam itu melihat itu nanar matanya. Melihat itu kemudian rendah diri. Tetapi Robin Amr dengan naik kuda itu melewati karpet yang terbuat dari sutra itu sambil tombaknya itu digunakan untuk tongkang sehingga karpetnya itu jebol gitu. Sekali jalan jebol karpet itu dan dia tidak mau turun dari kudanya. Nah, ini dia lakukan itu untuk melawan pesiwar. Dia tidak merasa kemudian rendah diri menghadapi itu. Nah, itu fakta sejarah ya. Di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu terulang kembali ketika tahun 2015. Di mana waktu itu Erdogan itu diundang Vatikan. Mungkin kita masih ingat tuh ya, peristiwanya tanggal 5 Februari 2014. Erdogan itu ke Vatikan. Nah, di sana itu kalau menghadap Paus Fransisius itu ya, dia pasti harus duduk di kursi yang kursinya itu lebih kecil dari yang diduduki oleh Paus. Nah, maka ketika itu Erdogan tidak mau, saya tidak mau duduk di kursi yang lebih kecil dengan Paus. Saya maunya duduknya kursinya sama besar dengan Paus. Nah, orang-orang mengatakan, oh nggak bisa, karena seluruh pemimpin dunia itu semuanya duduk di kursi yang lebih kecil dari Paus. Erdogan menjawab, itu untuk pemimpin seluruh dunia, kecuali Turki. Hanya mau duduk di depan Paus dengan kursi yang sama besar. Nah, terulang kembali kan peristiwa itu. Nah, itu namanya mata rantai. Namanya mata rantai. Ya. Kemudian sejarah itu mesti menghasilkan bapak dan generasi. Ini kalau pepatah Arab itu menyebutkan
likulin marhalatin rijaluha. Ini kalau i'rabnya salah digunakan ya Bu Mega ya. Saya ingatnya cuma hafalan aja ya. Likulin marhalatin rijaluha. Bahwa dalam setiap satu fase sejarah itu pasti punya tokoh. Kecil-kecilan misalnya, siapa yang menggerakkan BEM ini? Pasti ada tokohnya. Kalau nggak ada tokohnya nggak mungkin BEM bisa beraktivitas. Pasti ada rijalnya di situ. Ada orang yang dia menjadi inspirator, menjadi pelopor agar BEM itu berjalan. Peradaban juga begitu. Pasti ada generasi, ada tokoh. Ya, oke. Kemudian fase sejarah ini orang melihat begini, pada dasarnya periode sejarah ini, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern ini Anda tahu ya, yang kita tegaskan ini, yang kedua ini. Dari sudut waktu Anda sudah tahu, tetapi dari segi kepemimpinan itu dibagi menjadi 5 fase. Ini hadis Rasul, ya. Hadis Rasul waktu itu Huzaifah ditanya, siapa yang hafal pendapat periodisasi umat itu? Huzaifah menjawab, saya hafal gitu. Maka kemudian dia menyebutkan fase pertama itu adalah fase nubuwah, yakni satu masa di mana kita dipimpin oleh Rasulullah SAW. Lalu fase yang kedua itu adalah fase khilafah ala minhaji nubuwah. Ini kalau saya menyebut khilafah jangan jangan terus baper ya, wah berarti Pak Warman ikut itu. Tidak ya, karena khilafah itu adalah istilah di dalam Islam. Yang kedua itu khilafah ala minhaji nubuwah. Lalu yang ketiga itu adalah fase mulkan adzal. Dari nubuwah menjadi khilafah, lalu menjadi kerajaan. Lalu setelah kerajaan itu mulkan jabariyah. Dari kerajaan menjadi sultan yang tingkat namanya peradabannya kadangkala ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dan lalu dia mengatakan fase yang kelima itu adalah an-nubuwah. Jadi khilafah ala minhaji nubuwah tsani. Hadis itu menyebutkan begitu. Jadi fase yang kelima adalah akan tercipta sebuah khilafah atas dasar nubuwah yang kedua. Nah, tetapi di hadis itu tidak disebutkan kapannya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita baca diskusi jadi tahu ya korelasi antara pernyataan-pernyataan saya ini ya. Nah, lalu ini fase yang kelima ini selalu diinspirasikan oleh hadis ini ya, bahwa sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun orang yang akan memperbarui agama ini. Hadis Abu Daud ya, yang nomor 429. Lihadil ummah ya. Jadi Allah akan mengutus lihadil ummah ala ra'si kulli ma'atin sanatin. Setiap 100 tahun ini ada orang yang mujahid ya, yang memperbarui agama ini. Ini korelasi dari fase yang kelima itu. Nah, kemudian saya loncat ke Turki Utsmani ya. Turki Utsmani. Jadi gini ceritanya. Dari sekian peradaban itu ya, salah satu fragmen peradabannya adalah potongan Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah khilafah yang terakhir di dalam peradaban Islam. Ya, salah satunya itu ada seorang sultan, namanya Sultan Murad II. Dia memerintahkan mulai tahun 1404 sampai 1451. Ya, kemudian Romawi ini, di kota Romawi pada saat itu ada 2 kerajaan besar. Yang satu itu Imperium Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, dan yang satu lagi adalah Romawi Timur yang berada di Italia, yang berada di Bizantin, Konstantinopel itu. Eropa Barat itu peradabannya kuat sehingga tidak ada faktor yang bisa meruntuhkan benteng Romawi Barat yang berpusat di kota Roma. Tidak ada. Tetapi kenapa runtuh? Roma itu runtuh karena pandemi. Ini kita bisa mengkaitkan juga ya, karena pandemi ini. Pandemi yang pertama itu terjadi
di tahun-tahun itu 1400-an itu. Pertama itu malah pada waktu itu sebelumnya ya. Nah, Roma ini kena pandemi sehingga Roma itu jatuh. Roma yang berada di Romawi Barat. Nah, tapi yang di Romawi Timur ini tidak jatuh. Cuma persoalannya Romawi Timur itu letaknya beririsan dengan kekuasaan Sultan Murad II. Nah, di mana Sultan Murad II melihat kok Bizantin ini yang Konstantinopel itu kok rakyatnya kok senantiasa sengsara. Seenaknya saja imperium itu menarik pajak. Bahkan pajaknya kadang nggak logis, sehingga rakyatnya kota-kota itu banyak kemiskinan. Toko-toko itu nggak ada isinya. Ya, hanya etalase saja ini. Nah, sebagai sebuah peradaban yang mapan, yang dipimpin oleh Sultan Murad itu ya, Sultan Murad pengen peradaban ini kemudian dirasakan juga oleh tempat yang terdekat dari beliau. Dan itu adalah Romawi Timur ya, yang menjadi Islam. Di sisi lain beliau ingin mengembangkan dakwah Islam di sana. Nah, lalu perlu kita juga ingat Bizantin itu dulu awal mulanya diperintah oleh Heraklius. Heraklius ini hidup di masa Rasul ketika perjanjian Hudaybiyah ya, Anda ingat ya? Oh ya, Hudaybiyah ya? Iya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, maka Heraklius adalah salah satu kaisar yang merobek-robek surat dari Rasul. Lalu Rasul bersabda, satu saat nanti tanah itu akan dirobek-robek oleh umat Islam. Anda kalau baca sirah, Anda akan dapatkan itu pernyataan seperti itu. Nah, ini penjelasan juga bahwa sejarah itu berulang. Nah, Bizantin ya pernah dipimpin oleh Heraklius, di mana Rasul pernah juga menyampaikan surat, tapi surat itu ditolak oleh Heraklius dan dirobek-robek. Nah, lalu letak Konstantinopel itu tadi saya sebut juga beririsan dengan wilayah pemerintahan Sultan Murad II. Nah, Sultan Murad II ini merupakan seorang pemimpin yang taat beragama. Beliau selalu berusaha untuk mewujudkan hadis Rasul. Tahana Konstantinia, walani malamiru anuha walani majaisu dari kajais. Pasti akan runtuh tuh benteng Konstantinopel itu. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin kala itu. Dan sebaik-baik tentara adalah tentara kala itu. Nah, ini hadis Rasul ya. Hadis ini benar-benar menginspirasi Sultan Murad II. Nah, kemudian tadi saya sebut ini terjadi kesewenang-wenangan ini ya. Sultan Murad II ingin menghilangkan kesewenang-wenangan tersebut. Nah, lalu Sultan Murad II ini turun tahta pada usia yang belum terlalu tua, tetapi beliau turun tahta dan digantikan oleh anaknya Muhammad. Waktu itu masih 14 tahun. Kira-kira kalau 14 tahun SMP aja belum lulus kan? Masih sangat kecil. Tapi beliau Muhammad ini, Sultan Muhammad ini orang yang sangat cerdas dan haus akan ini. Beliau menguasai strategi perang, ya, menguasai Qurannya, ada usia yang relatif muda, hafalan Quran itu, menguasai strategi perang dan pemerintahan. Sultan Muhammad melanjutkan obsesi ayahnya untuk menundukkan benteng Konstantinopel itu. Nah, kemudian ini, saya akan sebut beberapa ilustrasi. Pertama begini, Sultan Muhammad itu ketika ingin menundukkan benteng Konstantinopel itu tidak terus serta-merta pasukan, tetapi yang pertama kali adalah membebaskan ahli meriam Muslim yang dipenjara oleh Imperium Bizantin. Dibebaskan dulu itu. Nanti saya tunjukkan cara membebaskan. Lalu yang kedua, menguji kekuatan benteng Konstantinopel dan membuat secara detail. Diuji kekuatannya itu, tanahnya campurannya kayak apa, batunya dari mana, kira-kira meriam yang seperti apa yang bisa meruntuhkan benteng itu, dipelajari secara detail. Lalu beliau juga membuat jalan di atas gunung, karena Konstantinopel itu ada selat itu dihubungkan dengan rantai gitu. Nah, kalau tentara dari Bizantin lewat,
rantainya diturunkan gitu sehingga rantai itu tidak mengganggu. Tapi kalau yang lewat tentara Muslim, rantainya dinaikkan sehingga rantai ini kapal Muslim ini nggak bisa masuk ke situ. Maka beliau Sultan Muhammad lalu membuat jalan di atas. Lalu beliau juga membawa pasukan yang sangat kuat kala itu. Meriamnya itu dibawa oleh 50 ekor kerbau, bukan sapi tapi kerbau. Dan pada tanggal ini, pada tanggal 29 Mei 1543, Sultan Muhammad berhasil menundukkan benteng Konstantinopel sehingga mendapat gelar Al-Fatih. Sehingga nama beliau menjadi Muhammad Al-Fatih. Lalu yang fenomenal juga mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid dan mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul atau kota Islam. Jadi Hagia Sophia ini yang sekarang kita sebut dengan Hagia Sophia itu. Nah, baik, saya akan membawa emosi kita ya ke dalam gambar-gambar ini ya. Ini adalah gambar benteng Konstantinopel ini. Benteng Konstantinopel dia dari sebelah barat. Bentuknya seperti itu, sangat kokoh, tetapi dipelajari oleh Sultan Muhammad itu berapa kekuatannya agar meriam itu bisa menembak dan runtuh benteng. Ini adalah gambaran membebaskan ahli meriam tadi, namanya Ulban. Jadi membebaskan penjara itu tidak dibuka penjaranya, tetapi dilihat itu penjara itu kira-kira titik koordinatnya di mana. Kalau dia buat jalan di bawah tanah. Nah, sehingga dan tepat itu begitu dibuka ke atas itu sini ya, maka di atasnya adalah tempat Ulban, penjaranya Ulban. Sehingga Ulban bisa dibebaskan melalui lorong ini dan kembali ke Sultan Muhammad. Nah, kemudian ini rantai yang tadi saya ibaratkan ya. Rantai ini ya menghalangi kapal Muslim masuk. Ini rantai itu. Ya. Kalau ini tentara Bizantin yang masuk sehingga ini diturunkan. Sehingga rantai tidak mengganggu. Nah, tapi kalau yang masuk itu tentara Muslim diangkat sehingga tentara ini nggak bisa masuk. Nah, itu jadi nggak ada jalan, nggak ada celah. Maka lalu kalau anak-anak sekarang berpikir out of the box. Sultan Muhammad kemudian berpikir kalau gitu jangan lewat air, kita akan lewat jalan. Maka beliau kemudian membuat ini jalan gunung ya. Saya tunjukkan sedikit ini gambarannya. Ada saya temukan ya. Ini adalah beliau membuat jalan di atas gunung. Nah, jadi kapal-kapal kita kapal Jabar ya. Ketika itu ini jalan ini sudah tidak ada penghalang lagi rantai karena dia tidak lewat itu dikasih pelumas gitu supaya nariknya tidak terlalu berat. Semua dikerjakan oleh tentara Matahari dalam waktu yang cepat. Oke, ini gambarannya ya. Dan kapal bisa masuk ke perairan musuh. Oke, ini gambarnya menarik kapal tuh pasukannya. Nah, ini adalah gambar Hagia Sophia yang dulu, bukan yang sekarang ya. Yang dulu. Nah, ini posisinya masih menjadi museum. Ya, lalu saya akan jelaskan dari masjid menjadi museum. Jadi ceritanya begini. Khilafah Utsmani mengalami kemunduran. Yang utama kemunduran itu adalah campur tangan asing, terutama Inggris, yang menyebabkan sistem perekonomian Khilafah Utsmani menjadi buruk. Yang kedua, Inggris menciptakan kevakuman pemerintahan, menangkap pejabat pemerintah Khilafah Utsmani. Lalu kelompok nasionalis Turki mulai membuat narasi, karena itu bahasanya ya. Nasionalis
Nah, kemudian Mustafa Kamal Pasha, ini nama tokoh nasional, guys. Salah satu dari tokoh nasional itu ya, dia membuat namanya Dewan Perwakilan Nasional yang berpusat di Ankara. Dia sendiri sebagai ketuanya. Nah, DPN menyerukan untuk memisahkan antara khilafah dengan pemerintahan. Jadi pelan-pelannya gitu kan, mengkondisikan masyarakatnya. Lalu MKP ya, MKP itu ini Mustafa Kamal Pasha ya, terpilih sebagai presiden melalui pemilu tahun 23. Nah, ketika dia jadi presiden tanggal 23 Maret 1924 ini adalah Khilafatul Utsmani dibubarkan oleh DPN, Dewan Perwakilan Nasional. Pada tahun 135 di bawah pengaruh Presiden Mustafa Kamal Pasha, ya, orang menyebut Atatürk gitu ya, Atatürk itu Bapak Turki. Tapi saya menyebutnya Mustafa Kamal Pasha nama aslinya ya. Hagia Sophia menjadi museum dan dilaporkan ini menarik wisatawan yang sangat banyak setiap tahun. Karena keunikannya itu, sehingga Hagia Sophia sudah sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 1985. Karpet untuk ibadah salah dihilangkan. Kemudian plester dan catat kaligrafi dihapus atau dikelupas gitu. Menampakkan kembali lukisan-lukisan Kristen yang tertutup selama 5 abad. Sejak saat itu, Hagia Sophia dijadikan salah satu titik wisata oleh pemerintah Turki di Istanbul. Nah, penggunaan Hagia Sophia sebagai tempat ibadah dilarang keras oleh pemerintah Turki yang berhaluan sekuler. Azan aja nggak boleh dengan bahasa Arab ketika itu ya, harus dengan bahasa Turki. Ya. Nah, kemudian dari masjid ke museum. Pada tahun 2013, isu mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid itu mulai hadir. Dengan sebagian masyarakat mulai mengkait-kaitkan dengan peran penting dinasti Ottoman atau dinasti Turki Utsmani. Pada tahun 2020, berapa tahun ini perjalanannya? Sekitar 7 tahun ya. Setelah 7 tahun ini, masyarakat internasional itu dikagetkan. Pada tanggal 27 Juli ya 2020 ini, Turki dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menjadikan Hagia Sophia menjadi kembali masjid. Tentu ada pro dan kontra pada masyarakat internasional. Sikap pro dan kontra ini menjadi mengenai satu fenomena ini sebenarnya wajar. Ya biasa saja gitu ya. Nah, lalu di mana sikap kita? Ya, coba kita lihat di sini ya. Sikap yang mendukung coba lihat. Sikap yang mendukung ini. Pembukaan Hagia Sophia untuk berdoa adalah membanggakan kaum muslimin. Ini disebut Rafat Murrah. Rafat Murrah ini adalah kepala kantor internasional Hamas. Hamas apa? Hamas itu Harakah Muqawamah Islamiyah. Ya, perlawanan Palestina melawan Yahudi, pendudukan Yahudi. Ini yang mendukung ya. Seorang legislator lokal, seorang kan tadi memuji keputusan Turki yang Hagia Sophia menjadi masjid. Lalu Mufti Besar Oman, personal juga ya, namanya Ahmed bin Hanbal ini juga mengucapkan selamat kepada Erdogan karena Hagia Sophia menjadi masjid. Itu sikap yang mendukung. Saya sebut biar netral, saya sebut yang tidak mendukung. Ada 3 juga. Nah ini gereja Ortodoks menyatakan wah kecewa saya gitu. UNESCO juga mengatakan begitu. Itu kan warisan dunia masa jadi masjid. Lalu kebijakan luar negeri Uni Eropa juga mengatakan menyesalkan. Nah, perbedaannya apa di sini? Coba kita lihat. Kalau yang ini mendukung itu kan person ini ya. Rafat itu person. Legislator lokal Pakistan juga person. Mufti Besar Oman juga person. Seolah-olah hanya sedikit gitu kan, hanya person. Ya misalnya saya BM itu kan banyak ini, tapi kita hanya menyebut ini Mas Amali Robi aja, kan seolah-olah hanya sedikit, padahal kan BM banyak. Tapi beda dengan yang menolak, seolah ini kan kesatuan gereja Ortodoks seolah-olah banyak ya, di Rusia semua begitu. Padahal berita terakhir Rusia malah justru mendukung.
UNESCO juga seolah-olah lembaga, padahal belum tentu juga kan. Gitu. Nah, lalu ini juga Uni Eropa, seolah-olah seluruh Uni Eropa itu menolak. Nah, ini yang namanya siwar, dan itu juga pernah dilakukan oleh Rustum kepada PBB. Ini juga bukti bahwa sejarah itu berulang. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu Mas Amali, kita bisa diskusi ya. Monggo saya kembalikan waktu ini kepada Mas Amali. Ada kurangnya mohon maaf. Iya. Terima kasih Bapak Suparman atas penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, atau yang ingin berdiskusi juga bisa langsung dikemukakan pendapatnya. Untuk siapa yang mau bertanya silahkan untuk setor nama dulu di chat ya. Habis itu nanti langsung ditanyakan. Ya, untuk memulai saya ada pertanyaan dulu Pak. Ya. Tentang pengalihan fungsi dari museum menuju masjid. Ini kalau menurut Bapak, apakah dengan terjadinya pengalihan kembali dari museum ke masjid itu, apakah ini salah satu tonggak kebangkitan Islam di tanah Turki? Seperti kita tahu kan Pak, setelah runtuhnya Turki Utsmani pada 1924 ya Pak, itu kan daerah Turki yang tadinya berhaluan Islam berubah menjadi sekuler. Nah, ini kan kalau menurut saya suatu kemunduran yang cukup signifikan. Nah, dengan adanya pengalihan fungsi ini, apakah ini salah satu wujud bangkitnya lagi kekuatan Islam di Turki? Begitu Bapak. Oke, terima kasih Mas Amali atas pertanyaannya. Iya. Jadi begini, pertama kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur karena ada tokoh dunia yang mengubah Bandul dari yang semula museum menjadi tempat ibadah. Nah, tetapi di sisi lain gembira. Nah, sisi yang kedua ini kita memang harus waspada. Dalam arti begini, dilansir oleh media-media Barat itu Erdogan, beliau mengatakan begini, setelah membebaskan Hagia Sophia ini, kami ini menunjukkan tahapan kami untuk membebaskan Al-Aqsa. Padahal kita tahu sendiri sekarang ya, Al-Aqsa itu Palestina dihapus dari peta dunia, karena peta dunia yang revisi itu kan nggak ada Palestina, adanya Israel. Sebelumnya Israel itu yang ada Palestina gitu. Nah, kemudian juga ternyata kesadaran umat Islam dunia juga masih belum semuanya sepakat bahwa menjadikannya Masjid Hagia Sophia ini menjadi kemansen, keinginan bersama. Belum semua sepakat. Banyak orang-orang Muslim, bahkan ada juga di negeri kita juga ada yang tidak sepakat. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah informasi baik, iya. Nah, lalu apakah ini menjadi tonggak kebangkitan Islam? Nah, tonggak kebangkitan Islam itu sebenarnya tanda-tandanya banyak. Kemarin ada teman yang ngirim video ke saya itu, ada orang laki-laki antri panjang banyak sekali. Saya pikir ini antri sembako gitu ya. Ternyata antrian yang sangat panjang itu antrian para pemuda-pemuda British ya di Inggris sana untuk masuk masjid. Karena masih masa pandemi, masuknya kan diatur. Banyak sekali. Dan pemuda-pemuda tidak tua-tua, walaupun tua juga apa-apa ya. Tetapi ini adalah pemuda-pemuda. Nah, sehingga sebenarnya Mas, kalau itu disebut apakah ini tonggak, saya lebih cenderung mengatakan ini menjadi katakanlah gelombang. Yang nanti gelombang dari berbagai penjuru itu ya gelombang akan menjadi satu. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada 100 tahun tadi, ya hadis 100 tahun tadi, Turki Utsmani runtuh tahun 1924. Kalau ditambah 100 berapa jadinya? 2024. Nah, kan 2024. Ya. Bisa saja ini adalah satu tanda ya, yang
menjawab hadis itu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kesiapan kita untuk menyambut kebangkitan itu. Ya, persiapan diri kita, kemampuan kita, wawasan kita, skill kita, itu yang lebih penting kita siapkan agar kita menjadi bagian dari sekecil umat ya yang menyambut atau tidak hanya menyambut tetapi juga merancang kebangkitan. Tentunya dengan cara-cara yang diajarkan Rasul, tidak dengan cara-cara yang anarkis. Ya, itu Mas Rabi yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi apa namanya? Kalau menurut Bapak ini apa pengalihan fungsi ini lebih ke apa namanya? Gelombang sebagai nanti akan terjadi sebuah rangkaian gitu ya, Pak? Mudah-mudahan begitu. Ya, kan banyak juga apa misalnya ya, walaupun ini tidak ada benang merahnya, tetapi contoh saja, gelombang itu kan memang tidak berkorelasi kan satu dengan yang lain. Iya. Tapi nanti pada saat yang sama, pada saat tertentu dia akan menyatu kan. Nah, misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya baca Quran karena saya nggak bisa datang juga. Ada misalnya reuni 212 misalnya, itu kan Anda bisa lihat itu anak-anak muda ya, tidak mempermasalahkan kamu ikut aliran apa, kamu ikut organisasi apa, jangan itu ya datang ke satu tempat itu dengan membawa budaya Islam. Ya, yang mereka belum kenal, saling asah, saling asuh, saling memberi, saling mencukupi, itu kan sebenarnya tanda-tanda yang itu sebenarnya hanya ada di masyarakat Muslim, orisinal masyarakat Muslim saja itu ada. Ya. Tapi sekali lagi kebangkitan ini harus kita jawab dengan kemampuan dengan cara-cara yang tidak Ya, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat juga dipersilahkan. Monggo. Ada enggak yang mau bertanya ini? Mas Afrian, mungkin Mas Rudi atau Mas Alfat? Mas Robi, saya izin bertanya boleh? Ya, silakan Waris Kaizani. Ya, mohon izin bertanya Pak Parman. Saya Rizka, mahasiswa STAIN. Masih menyambung yang tadi Pak. Tadi kan disebut ini adalah salah satu gelombang, semoga ini menjadi pertanda baik bagi umat Muslim kembali bangkit begitu kan ya. Lalu kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait tentang menyambut kebangkitan Islam yang sudah disampaikan di dalam hadis Rasulullah ini. Ini kan bukan saja tugas dari Presiden Erdogan saja begitu ya Pak ya, atau para ulama saja, tapi kita sebagai seorang Muslim juga ini jadi salah satu tugas kita untuk mempersiapkan diri seperti itu. Lalu kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita untuk mempersiapkan diri kita sendiri menyambut kembalinya peradaban Islam itu tadi gitu Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Langsung saya jawab Mas Amali. Monggo Pak, silakan. Ya. Makasih Mbak Rizka ya atas pertanyaannya ya. Jadi saya sering mendengar pertanyaan seperti ini dan jawabannya itu rata-rata normatif. Ya kita harus mempersiapkan diri dengan belajar, dengan mempersiapkan ilmu gitu ya. Nah itu normatif itu. Ya. Tetapi kalau secara pribadi ya saya lebih berusaha membiasakan diri agar kita tidak hanya menyambut kebangkitan Islam, tapi kita juga terlibat dalam kebangkitan Islam itu. Ya kita harus ada nasihat ulama itu ya, kamu itu harus mengikuti naik turunnya umat. Artinya apa? Ya kita harus jangan hanya mahasiswa doang lah, gitu. Tapi aktiflah di organisasi Islam. Apakah itu bersifat kemahasiswaan ya, apakah itu berupa organisasi masyarakat sosial gitu, sehingga kita punya peran penting gitu. Misalnya gini, tidak bermaksud teriak, saya hanya memberikan contoh supaya lebih bisa dijiwai ya. Jadi angkatan kedua sekolah saya Bakti Insan itu ya.
itu dia itu kebetulan di perguruan tinggi Surabaya sana, lalu dia itu bisa membuat sepeda yang bisa dilipat. Sepeda yang bisa dilipat, tetapi sepeda ini tidak sepeda ondel, tapi sepeda mesin. Kan jarang yang mesin yang bisa dilipat. Kalau yang ondel dilipat ada ya. Nah, dia itu sejak kecil diajari baca Iqra, diajari membaca sirah Nabi, diajari berpikir itu ya. Sehingga walaupun dia sudah bisa membuat kata-kata dia karya yang sifatnya akademik dan monumental, dia itu tidak pernah membanggakan dirinya sebagai bahwa saya lah berhasil. Tetapi ini semua karena jasa dari guru-guru saya itu. Tradisi menghormati guru ini adalah tradisi peradaban Islam. Nah, sehingga kalau hanya semata-mata kita punya kemampuan, tapi kemampuan kita ini tidak kita abdikan untuk kepentingan umat, ya apa gunanya? Lalu di mana kita mengabdikan untuk kepentingan umat? Tadi saya sarankan ikutlah organisasi Islam tanpa harus menyebut afiliasi kemana, karena afiliasi apapun selama itu organisasi Islam, insya Allah baik. Hanya beda sedikit terus mengkotak-kotakkan, oh, kamu berarti golongan itu ya, kalau saya kan golongan ini. Nah, tidak perlu seperti itu. Jadi kita tidak perlu fanatisme golongan, tetapi kita dalam rangka la ilaha illallah. Nah, aktifnya kita di organisasi itu sebenarnya aktualisasi diri kita bahwa kita melakukan pembelaan pada agama ini. Anak kecil Palestina itu ditanya, gimana ini keadaanmu? Anak kecil itu ya, kamu diserang Yahudi ya? Dia bilang, oh enggak apa-apa, kami sudah biasa itu seperti ini. Kami malah justru ingin ini doa-doa kalian dari Indonesia itu. Tawaran juga, kamu bawa ke Indonesia saja, nanti saya rawat gitu kan di cerita itu ya. Saya banyak baca. Lalu anak pasti mengatakan, oh jangan, kalau saya ke Indonesia, lalu siapa yang mewakili kalian? Jawaban ini yang membuat orang Indonesia itu menjadi kaget. Oh gitu. Iya, kami di sini, ya, kami di Palestina ya, mewakili kalian semua. Kalau kami pindah ke negara ini, lalu siapa yang akan menghadapi? Ya, itu juga bagian kan? Bagian dari tidak sekedar menyambut kebangkitan, tapi dia itu ya, Mbak Rizka ya. Allah, waktu saya kembalikan kepada Mas Amali tadi. Bagaimana Mbak Rizka? Apakah sudah mewakili dengan jawabannya Pak Parman? Boleh nanya sedikit lagi nggak Mas Robi? Oh enggak, kalau belum mohon izin ya Pak, nanya lagi. Silakan Mbak Rizky. Ya. Mbak Rizka ya. Ya Pak, jadi kan kalau misalnya kita lihat sekarang negara-negara adidaya itu kan negara-negara yang sekuler bahkan liberal begitu ya Pak ya. Tapi mereka tersistematis, kejahatannya tersistematis. Maka dari itu kita kalah sebagai seorang Muslim karena kita tidak bersatu dan kita punya visi tapi kita tidak punya misi yang tersistematis begitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar kita bisa melawan sebagai seorang Muslim yang bahwa dikatakan Islam itu adalah alam. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Ya, pertama gini Mbak Rizka ya, kita harus membiasakan diri biasa membaca sejarah umat. Biar kita punya kebanggaan bahwa saya itu Muslim. Seorang Muslim itu harus punya kebiasaan yang baik, punya prestasi yang baik. Itu wajar itu. Karena kalau tidak, kita nanti hanya akan melihat generasi sekarang. Oh, iya ya, seorang Muslim tapi kalau Ramadan nggak pernah puasa. Oh dia ya, orang kaya tapi nggak pernah zakat misalnya. Kita hanya akan melihat seperti itu. Tetapi hasanah Islam ini, hasanah yang sebenar-benar kebaikannya ini ada di dalam potret-potret sejarah. Nah, maka bacalah itu sejarah umat agar kita mempunyai pemahaman terhadap warisan orang-orang Muslim atau warisan para ulama pada masa-masa yang lampau. Siapapun, semua ulama, semua tokoh-tokoh Muslim yang tercatat dalam sejarah itu hanya ada kebaikan saja. Lalu yang kedua, memang kalau dalam banyak ayat disebutkan kan
di dalam surat As-Saff terutama ini yang paling sering disebut itu ya. Sesungguhnya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang manakala berjuang di jalannya itu dengan bersaf-saf gitu, tersistematis kalau bahasanya Mbak Rizka. Tersistematis gitu. Nah, kemudian bagaimana mau menyatukan umat seperti ini gitu. Sebenarnya tidak, saya juga tidak punya obsesi bahwa umat itu akan menjadi satu ya. Satu itu enggak, memang dan enggak pernah ada seperti itu. Di zaman Rasul saja sahabat itu juga memikir, ya, tetapi mereka tetap berada dalam satu komunitas. Nah, karena itu saya ingat nasihatnya Umar bin Khattab ketika itu. Beliau memberi nasihat kepada para sahabat yang lain, ya, dengan satu nasihat yang sangat jelas menurut saya. Beliau mengatakan begini. Laisa Islam illa bi jamaatin. Laisa jamaatin illa bi imaratin. Wa laisa imaratin illa bi ta'at. Beliau mengatakan begini. Tidak pernah ada Islam kecuali Islam itu ada dalam kondisi jamaah. Gitu. Nah, kemudian dan tidak ada jamaah kecuali dengan satu kepemimpinan. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Jadi di situ ada berapa unsur? 3 unsur kan? Pertama jamaah yang kuat, dengan imarah, dengan pemimpin yang kuat, dan pemimpin ini ditaati. Nah, lalu bagaimana mewujudkannya? Ya, tentunya ini tidak semudah membalik telapak tangan. Mewujudkannya dengan kita mempersiapkan diri terlibat secara baik dengan organisasi Islam itu, sehingga kita menjadi bagian dari sekian banyak orang yang berkhidmat dan berjalan Islam. Ini saya pesan pada Anda ya, para mahasiswa saya ya, jangan kemudian membuat face to face ya, mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Karena seorang Muslim itu pasti nasionalis. Seorang Muslim yang baik itu pasti nasionalisme. Anda bisa membaca pendiri bangsa ini yang Muslim pasti dia seorang ulama. Semua itu misalnya kita sebut saja misalnya Muhammad Nasir. Ya. Kita sebut H.O.S. Cokroaminoto. Bahkan kita sebut Pangeran Diponegoro. Itu adalah beliau para ulama. Saya punya bukunya itu yang ditulis oleh Salim Afila. Halo. Macet ya? Pak Warman agak ending mungkin. Nah. Kita tunggu. Waduh, kok hilang? Ya nanti mungkin masuk lagi. Biasa jaringan. Resiko seperti itu. Insya Allah semua maklum. Iya. Mungkin Mas Robi sambil memberikan apa sambil nunggu Pak Parman. Ayo teman-teman. Apa namanya? Ya terkait apa? Coba di Sky. Sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk ya. Jadi. Oh iya. Ini bisa langsung dibahas apa ya? Ya. Yang bahas ya Mas Robi. Iya. Ya, Pak Warman.
Tunggu Pak Warman kali. Sambil nunggu aja, sambil nunggu. Bagaimana Bu? Sambil nunggu Pak Parman bergabung, mungkin Robi bisa memberikan apa ya, sebuah kesimpulan atau Kesimpulan nanti ketika menutup. Afrian suaranya kecil. Iya. Kalau Robi kesimpulan nanti ketika tutup penutupan saja. Nanti kalau sekarang kesimpulan nanti kesimpulannya apa lagi? Beda nanti. Kecil banget suaranya. Mana ya beliau ya? Coba tak chat sih. Maaf, ini listrik tempat saya mati. Oh, Iya. gitu. Ya, makanya Iya. komputer saya bilang internet not connected. Ini saya pakai HP. Oh. Ya. Ya, monggo dilanjutkan lagi. Iya Pak, tadi terkait pertanyaannya Mbak Rizka tadi Pak, apakah masih mau dilanjut atau lanjut ke pertanyaan lainnya? Saya pikir cukup ya. Maksud saya globalnya seperti itu. Detailnya kan kita bisa ambil jalan gitu. Dan Mbak Rizka sudah Mbak? Sudah ya Pak untuk cukup Mbak? Jawaban itu? Siap Pak, siap, insya Allah sudah dapat poinnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Pak, saya bacakan dari chat. Ini dari Mas Rohim. Mau bertanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tuh, apakah semua warga atau rakyat Turki setuju? Suara saya kedengaran kan Pak? Ya, jelas, dengan jelas. Ya, yang pertanyaan nomor 1 yaitu apakah semua warga atau rakyat Turki setuju dengan perubahan fungsi museum dari museum menuju ke masjid? Dan yang nomor 2 itu bagaimana pandangan Bapak jika terjadi pergolakan antara Turki dan Eropa terkait pro dan kontra alih fungsi museum tersebut? Begitu Pak, 2 pertanyaan. Jadi yang pertama terkait apakah rakyat itu setuju dengan perubahan dari museum ke masjid, dan yang kedua itu tanggapan Bapak mengenai jika terjadi pergolakan antar Turki dan juga Eropa terkait pro dan kontranya Pak. Begitu. Oke. Oke. Langsung ya Mas Amali ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah seluruh rakyat Turki setuju gitu, memang ada yang tidak setuju. Tetapi tidak setujunya itu jadi sebentar. Ada teori John Galtung. Ini saya kuliah John Galtung ini waktu semester 5 juga. Jadi kira-kira semester samaan kayaknya. Nama dosen saya itu Pak Duka Latif. Dia menjelaskan tentang John Galtung. Jadi namanya negara, itu ada negara yang namanya periperi, ada yang negara center. Periperi itu adalah kekuatan yang ada di negara itu, tetapi kekuatan ini dipengaruhi oleh asing. Sedangkan center itu adalah mainstream yang ada di negara itu. Nah, di Turki, mainstreamnya itu Erdogan. Tapi di masyarakat Turki kan ada periperi. Nah, periperi inilah yang kalau itu karena dipengaruhi oleh asing, periperi ini yang kemudian membuat satu komunitas menyatakan ketidaksetujuannya kalau Hagia Sophia menjadi masjid. Dan masif begitu, karena periperi itu walaupun kecil tapi dia bisa membuat seolah-olah besar, seolah-olah banyak. Jadi kalau pertanyaannya apakah semua rakyat Turki setuju, ya jawaban saya tidak semua setuju. Terus lalu gimana nanti kalau terjadi pergolakan? Ya nanti sajalah kalau terjadi ya baru kita bicara. Ini jawaban saya ini terinspirasi gini. Dulu pernah ada orang yang bertanya pada
kepada ulama. Bagaimana cara kita sholat di bulan gitu kan. Terus ulamanya nanya, kapan Anda mau ke bulan? Ya belum, ya besok saja kalau Anda sudah ke bulan. Gitu. Artinya apa? Saya tidak akan mengandai-andai, Mas. Ya, kita berdoa supaya tekanan-tekanan internasional ini bisa diatasi oleh Erdogan dengan baik, gitu. Erdogan dan timnya tentunya, sehingga tidak terjadi pergolakan. Kalau terjadi pergolakan, ya namanya pergolakan kita semua tidak menginginkan. Nah, tapi itu akan terjadi. Nah, kalau memang itu terjadi, maka kita mudah-mudahan dimudahkan Allah berada pada pihak yang benar. Itu, Mas, jawaban saya atas pertanyaan Anda. Iya. Selanjutnya, Pak. Ya. Apa? Selanjutnya. Izinnya sama Mas Amali. Saya nggak punya izin. Lanjutkan Mas Amali izinnya. Iya. Ini, Pak, ada pertanyaan lagi nih. Selanjutnya dari Mas Eko Purwanto. Apakah benar di saat Hagia Sophia statusnya sebagai museum, kaum muslimin tidak boleh melakukan ibadah dalam kurung sholat, justru malah digunakan oleh kaum Nasrani untuk peribadatan mereka? Sekian dan terima kasih. Itu, Pak. Ya, pertama begini, karena itu museum, memang ada tempat ibadah, tapi hanya sebagian ruangan khusus gitu. Ya, ruangan mudahnya kita ya ada ruangan disekat untuk mushola gitu. Ada, tetapi secara keseluruhan memang tidak boleh sholat di museum itu. Nah, tapi apakah digunakan oleh penganut yang lain itu beribadah di situ? Saya pernah punya teman yang kebetulan datang di tempat itu. Selama pengamatan dia berlangsung, memang kalau yang datang itu orang-orang muslim memang banyak diinterogasi dulu oleh kepolisian sana. Tapi kalau memang tidak ada masalah ya boleh ke museum itu. Tapi nggak boleh bergerombol, hanya dua-dua gitu. Nah, alasannya dia, wah nanti kalau teroris gitu alasan dia. Tapi kalau ada ibadah agama lain, selama pengamatan teman saya ini memang tidak terjadi di sana. Tidak terjadi, misalnya terus ada katakanlah misa atau apa di tempat itu, ya itu tidak terjadi. Nah, tapi karena sekarang sudah menjadi masjid ya dipakai sholat, banyak orang di sana. Bahkan Rusia tadi bilangnya, kami malah senang kalau Hagia Sophia jadi masjid, karena kalau dulu kami masuk ke Hagia Sophia itu bayar, sekarang kami gratis. Kan masjid, mau masuk masjid bayar. Nah, malah seperti itu orang-orang Rusia gitu. Itu ya, Mas. Ini pertanyaan masih banyak, Pak Parman. Mungkin sekarang out dulu, nanti login kembali. Oh gitu? Iya, Pak. Saya keluar dulu berarti, Pak. Ya, sambil jalan saja, Pak. Silakan, Mas Robi. Ini keluar dulu apa langsung ditanyakan, Bu? Langsung aja dulu, pertanyaannya dulu boleh dibacakan. Oke. Yang selanjutnya, Pak, ini ada Mbak Revi Purwanti. Pertanyaannya adalah, mengapa beberapa negara barat kontra dengan keputusan Presiden Turki untuk mengubah Hagia Sophia menjadi masjid kembali? Padahal banyak kasus pengalihan fungsi tempat ibadah lain, seperti misal masjid yang dialihkan menjadi gereja, namun dunia tidak menggubris. Terima kasih. Jadi pertanyaannya tuh, ketika gereja itu dialihkan fungsinya ke masjid, kenapa kok kebanyakan negara barat itu kontra, Pak? Sedangkan ketika ada masjid dialihkan menjadi gereja, itu kok seolah-olah diam-diam saja gitu, Pak. Terima kasih. Monggo, Pak. Oke. Makasih ya. Jadi sekarang ini, Mbak, kita itu hidup di era media. Kita itu hidup di era media, dan media sekarang ini tidak lagi menjadi sebuah berita, tapi sekarang ini menjadi sebuah industri.
Jadi tidak sekadar berita, tapi menjadi industri berita. Nah, industri, konteks industri itu pasti diproduksi secara besar-besaran. Nah, misalnya begini, kita akan secara general truth ya, kebenaran umum yang namanya es itu dingin dan api itu panas, itu kan? Tapi kalau kemudian ini di industri media ini dibuat bahwa api itu dingin dan es itu panas, bagi kita paling nggak percaya. Tetapi bagi generasi yang belum ngerti apa itu es, apa itu api, bisa jadi dia percaya. Karena informasi yang sampai ke dia bahwa yang namanya es itu panas, sedangkan air itu dingin. Ini contoh yang sangat kontroversi nih ya, supaya kita lebih mudah memahami. Nah, artinya apa? Artinya banyak sebenarnya yang tidak sepakat pengalihfungsian itu dari semula masjid menjadi tempat ibadah lain. Tetapi protes-protes mereka, statement-statement mereka itu tidak pernah sampai kepada itu kita. Karena industri media tadi. Sementara kalau tempat ibadah lain berubah menjadi masjid itu, ini kemudian media itu yang kemudian memblow up sehingga seolah-olah dunia itu lebih membicarakan kalau tempat ibadah lain berubah jadi masjid. Nah, agar tidak menyimpang, ini bukan, kalau Hagia Sophia ini bukan dari tempat ibadah lain menjadi masjid ya, tetapi museum menjadi masjid. Nah, tapi ini kenapa di blow up? Karena tadi ini warisan budaya ya, dan punya nilai historis dan nilai strategis. Itu di tempat di mana Turki Utsmani berada. Dan itu juga tempat di mana dulu kekhilafahan terakhir, ya, ini istilah khilafah ini istilah yang baku ya, jadi tidak kemudian diklaim milik kelompok tertentu ya. Saya baca ini di jurnalnya teman yang di UI itu ya, saya kebetulan dikirimi jurnal dari dia. Saya baca ternyata memang istilahnya tetap khilafah, dan di hadis-hadis juga khilafah. Nah, khilafah terakhir itu muncul di situ dan mati di situ. Sekarang ini muncul lagi di situ, kan orang jadi terperangah, kenapa Erdogan begitu gitu. Kenapa Erdogan kemudian membalikan museum menjadi masjid? Jangan-jangan ini adalah yang dikhawatirkan ya, kebangkitan Islam. Ini kan sudah 100 tahun itu. Jangan-jangan komitmennya setelah Hagia Sophia menjadi masjid, besok Al-Aqsa dibebaskan. Jangan-jangan begitu. Nah, semua kan akhirnya bersiap-siap itu. Nah, mereka itu sensitif, sementara banyak di antara kalangan Muslim yang tidak sensitif. Palestina nggak ada Tibetan, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap bisa nonton. Oke. Oke. Ya, tadi kelanjutan dari media Pak tentang pengalian apa namanya dari museum ke masjidnya. Bisa dilanjut Pak, monggo.
Ya. Jadi ini saya sedang ngubah dari HP ke laptop ya, tapi nggak apa-apa saya pakai HP. Jadi yang lebih dominan sekarang ini adalah media informasi, dan media informasi itu, posisinya sekarang ini belum berpihak pada jadi belum berpihak kepada Islam. Kenapa belum berpihak kepada Islam? Ya karena memang media itu yang banyak memiliki ya orang-orang yang kebetulan visi Islamnya kurang kental gitu. Anda bisa juga lihat misalnya kejadian yang sebenarnya kecil bisa di-blow up. Anda masih ingat mungkin dulu ada seorang yang berjilbab gitu. Ya, dia ngasih roti beracun. Masih ingat nggak? Karena seorang muslimah sejati. Tapi yang di-blow up adalah seorang muslimah pakai jilbab memberikan roti beracun kan gitu. Tetapi konfirmasi bahwa dia bukan seorang muslimah sejati ini nggak pernah diekspos oleh media, gitu. Sehingga tadi kita mindset kita seolah-olah kalau perubahan tempat ibadah tertentu menjadi masjid itu di blow up, ya, dan memang di blow up ya. Tetapi kalau dari masjid menjadi tempat ibadah lain tidak di blow up, sehingga kita tidak tahu. Nah, ini kan sekarang kan juga terjadi itu ya. Kalau Palestina sekarang bergolak itu kan juga sebenarnya adalah isu yang harusnya kita ngerti, ya, kita welcome. Tapi karena informasi yang sampai ke kita Palestina tidak bergolak, Palestina biasa-biasa saja itu, jadi kita kadang-kala nggak ngerti informasi. Tapi kalau Anda aktif dalam kegiatan keislaman, insya Allah informasi itu Anda akan dapatkan. Gitu ya. Iya. Itu Mas Amali? Iya, Pak. Terima kasih. Dan mungkin satu lagi ya, Pak, pertanyaan. Ya, silakan. Ini dari Mbak Syahrita, Pak. Mahasiswi dari STI Hampara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrita, mahasiswi STI. Sebelumnya izin bertanya, Mustafa. Pertanyaannya, Pak, Mustafa Kemal itu adalah orang yang membuka kemaksiatan sistematis di negeri kaum muslimin dari mengganti khilafah menjadi sistem sekuler. Mustafa Kemal inilah yang menghancurkan sistem pemerintahan Islam dan matinya dia benar-benar terhinakan karena kelicikan dia sampai hari ini umat muslim terzalimi. Bagaimana menurut Bapak usai dilantik Presiden Erdogan mengunjungi makam pendiri Turki yang sekuler atau itu setelah runtuhnya Utsmani, gimana Pak? Jadi pertanyaannya menurut Bapak itu kan Erdogan setelah dilantik itu mengunjungi makamnya Mustafa Kemal Atatürk ya Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Sedangkan Mustafa Kemal sendiri itu adalah tokoh yang telah memiliki peran besar dalam keruntuhan Turki Utsmani itu sendiri, Pak. Begitu. Oke, saya sudah bisa menangkap pertanyaannya. Jadi kita memang kadangkala melihat satu fenomena itu menjadi sesuatu yang harus kita bawa terus. Erdogan ya, setelah dilantik kemudian dia mengunjungi makamnya Mustafa Kemal itu sebenarnya bagian dari kebiasaan para pejabat-pejabat di Turki. Jadi protokolernya begitu. Nah, tetapi kan faktanya Erdogan punya pemikiran-pemikiran Islam yang lebih orisinil ini daripada
Mustafa Kamal gitu. Enggak. Ya toh? Di zaman Nabi Musa juga. Nabi Musa itu ketika itu Firaun dan menterinya itu rapat, ini Musa harus ditangkap ini, harus dibunuh ini gitu kan. Tapi ada orang yang ikut rapat itu kemudian memberitahu Musa, Musa kamu pergi aja dari Mesir, kalau enggak kamu akan dibunuh besok pagi. Nah, kira-kira yang memberitahu Musa ini dia seorang Muslim apa dia seorang yang pengikut Firaun kira-kira? Memberitahu Musa loh, kamu pergi aja Musa, kalau enggak kamu besok pagi dibunuh kamu. Nah, orang ini kan sebenarnya berada dalam al-haq, ya, kebenaran. Tetapi dia tetap berada di lingkungan kekuasaan Firaun. Dan itu tidak dipersoalkan, bahkan Al-Qur'an mengabadikan peristiwa itu. Nah, dulu juga misalnya di zaman Rasul ya, ada satu peristiwa di awal-awal dakwah Rasul itu loh, di mana ada keluarga Sumayyah itu ya, ada Sumayyah, ibunya disiksa itu ya, ibunya disiksa, bapaknya disiksa, Yasir anaknya ini ya, itu melihat itu penyiksaan itu. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan kalau kamu menyebut Hubal ya orang tamu tidak saya siksa. Lalu Amr bin Yasir ini menyebut Hubal gitu ya, sehingga orang tuanya tidak disiksa. Ketemu Rasul, beliau mengatakan saya sudah keluar dari agama ya Rasul, saya tadi menyebut Hubal karena kalau tidak saya menyebut Hubal orang tua saya disiksa. Rasul mengatakan oh enggak apa-apa, kamu menyebut Hubal itu kan hanya lisanmu, tapi hatimu kan tidak. Dan nanti kalau orang itu datang lagi kamu sebut aja Hubal. Nah, ini juga diabadikan dalam Quran peristiwa ini. Amr bin Yasir ini walaupun menyebut Hubal, tapi dia tidak disebut kelompok karena ini menjadi strategi. Nah, jadi bagaimana sikap saya selama ini karena saya melihat konsistennya perjuangannya Erdogan, ya, maka dia datang ke makamnya Muhammad Kamal Pasha. Bagi saya nih, ya, bagi saya pribadi ya, itu tidak masalah. Yang penting mindset perjuangannya betul. Karena memang Mustafa Kamal Pasha di Mesir itu memang benar-benar dieluk-elukkan sebagai bapak negara. Gitu. Nah kalau nggak sana kan jadi kontrak banget tuh. Kenapa presiden sekarang, perdana menteri sekarang malah nggak mau datang ke bapak negara? Nah, terjadi pertentangan yang hebat nanti di sana. Nah kira-kira begitu fenomena. Begitu Mas Amali. Iya. Jadi apa namanya, dari apa yang dilakukan Erdogan itu mungkin sebagai apa namanya, sebagai salah satu strategi supaya menarik terlebih dahulu dukungan rakyat Turki, begitu ya Pak? Begini Mas, tidak semata menarik dukungan, karena kalau dukungan bahkan sudah dapat kalau dukungan. Tetapi apa namanya, Erbakan ini itu memberikan contoh bahwa siapapun dia itu punya peran untuk pembangunan Turki gitu. Ya kita hargai jasanya. Kita hargai jasanya. Adapun ada hal-hal yang kita tidak sepakat, ada hal-hal yang dia salah, itu urusan dia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya itu. Tidak terus kemudian kita tidak mau menghormati, tidak mau menyebut jasanya, tidak mau mengunjungi makam. Selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah, ya, tidak apa-apa insya Allah. Jadi tidak semata-mata mencari dukungan, tapi tidak semata-mata mencari simpati, tetapi ini memang bagian dari sebuah proses perubahan yang elegan. Iya. Itu Mas Amri. Ya Pak. Bentar Pak. Dan ini ada satu lagi Pak, dari Mbak Hani. Dia bertanya, apa yang mendorong Presiden Turki Erdogan untuk mengalihkan
museum mengalihfungsikan dari museum menjadi ke masjid, Pak. Jadi alasan Erdogan, alasan alasannya untuk mengalihkan fungsi Hagia Sophia dari ke masjid itu kira-kira apa, Pak? Iya, oke. Sebenarnya keinginan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, dari museum menjadi masjid, itu sebenarnya keinginan masyarakat Turki sejak tahun 2013. Nah, tapi kemudian ide-ide itu disosialisasikan, dikaji, dilihat dari berbagai segi, ditimbang-timbang baik buruknya, ya, semuanya gunakan untuk mengkaji kebijakan itu selama 7 tahun. Nah, baru kemudian ternyata kajian itu sudah berbagai sisi dan majelis kemudian memutuskan dijadikan masjid, ya, itu bukan pertimbangan yang serta-merta. Nah, kita bisa saja kemudian menduga-duga, oh mungkin karena Erdogan ingin popularitasnya naik, misalnya ingin dikenal sebagai pemimpin dunia, mungkin kita bisa mereka-reka begitu. Tetapi faktanya itu merupakan keinginan sebagian besar masyarakat Turki melalui kira-kira kalau di kita ya penentuan pendapat rakyat gitu. Nah, lalu penentuan pendapat rakyat itu dikaji di sebuah majelis tinggi. Nah, hasil kajiannya kemudian majelis tinggi memutuskan bahwa penggunaan museum Hagia Sophia ini batal demi hukum dan berubah fungsinya menjadi masjid. Jadi itu proses sosial tanpa satu agitasi gitu. Nah, sebagian masyarakat kemudian memilih itu. Nah, adapun ada pro dan kontra tadi, ya saya menyebut itu sebagai sebuah kewajaran dan ini namanya manusia itu ya bergerak ya ada salahnya, diam ya ada salahnya. Tapi kalau bergerak itu kalaupun toh ada salahnya, maka kesalahan-kesalahan itu bisa dengan mudah diperbaiki. Tapi kalau diam saja, maka kesalahan-kesalahan itu akan sulit diperbaiki. Gitu kan? Nah, orang yang bergerak itu mesti punya hasil. Nah, hasilnya itu bisa digunakan untuk mengurangi kesalahan-kesalahannya atau mungkin malah menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, gitu Mas Aman. Jadi pengalihan fungsi ini berarti tidak serta-merta ya Pak, sudah melalui proses yang panjang dan juga melalui persetujuan dari berbagai pihak ya Pak. Betul Mas Aman. Ya mungkin ini sudah Terima kasih. Pak. Dan ini boleh langsung dilanjut Pak, kesimpulan dan acara selanjutnya Pak. Oke. Gimana Mas Amali gimana? Saya harus menyimpulkan gitu? Bagaimana Pak? Saya harus menyampaikan kesimpulan saya gitu. Nanti insya Allah kalau Bapak berkenan, monggo nanti saya juga akan menyampaikan kesimpulan juga Pak. Oke. Saya bacakan slide terakhir saya ya Mas ya. Tolong saya diberi akses untuk menampilkan Mas Afrian, monggo dikondisikan. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah nggih, ya. Oke, saya bacakan slide terakhir saya tentang ini ya. Nah, oke, sebentar. Slide terakhir saya ini ya. Nah, ini lebih tepatnya saya menyebut sebagai satu rekomendasi ya. Nah, jadi begini, kita sebagai generasi muda lah, jalaninlah persatuan umat gitu. Jangan berpecah belah. Itu adalah ketentuan dari Allah. Ya. Bersatu, tidak perlu berpecah belah, berbantah-bantah tidak perlu. Yang kedua,
memperluas wawasan Islam dari sumber yang sahih. Jadi saran saya sejarah-sejarah Islam kita baca kembali biar kita ngerti tokoh-tokoh Muslim sebelum kita tokoh Muslim yang ada pada masa yang lampau. Yang ketiga, aktif dalam organisasi keislaman dan menghindari fanatisme organisasi. Lalu memiliki jiwa nasionalisme sebagaimana diajarkan oleh para pendiri bangsa ini. Dan yang terakhir, menjadi generasi penerus yang membanggakan bagi bangsa, negara, dan negara. Itu poin-poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi kita pagi ini. Terima kasih Mas Amali dan teman-teman. Ada kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, permisi Kak, sebelumnya apakah kami boleh minta PPT-nya Bapak yang Bapak presentasikan hari ini, Pak? Oh iya, nanti saya kirim WA ke guru ini ya. Oh iya, makasih Bapak. Iya, sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suparman MSI yang telah memberikan banyak sekali ilmunya dan juga tanggapan-tanggapannya mengenai isu yang cukup istimewa ini, yaitu kupas tuntas Hagia Sophia. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, Pak. Dan selanjutnya saya akan menyimpulkan sedikit dari apa yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak tadi. Jadi penjelasan mengenai Hagia Sophia itu bakal kita awali. Yang pertama itu dari fase sejarah. Fase sejarah itu dipandang dari sudut sejarah menjadi 3 periode, yaitu sudut sejarah Islam ya, dari 3 periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang terakhir yaitu periode modern. Sedangkan dalam segi kepemimpinan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama khilafah ala minhajin nubuwah, yang pertama khilafah ala nubuwah, yang kedua khilafah ala minhajin nubuwah, yang ketiga itu mulkan Aldon, yang keempat mulkan Jabrian, akhir yaitu khilafah ala minhajin nubuwah Asani. Jadi, dan terjadinya pengalihan fungsi dari gereja kepada musim yaitu terjadi pada fase yang ketiga, yaitu mulkan Aldon, di mana garis kepemimpinan itu didasari dan juga diwariskan berdasarkan garis keturunan. Nah, dan yang selanjutnya yaitu perubahan fungsi dari masjid menjadi museum, yaitu terjadi pada masa kemunduran Turki Utsmani yang terjadi akibat campur tangan Inggris dalam perekonomian Utsmani dan menjadikan Utsmani sedikit kolaps, dan kemudian penangkapan Inggris atas pejabat-pejabat Turki Utsmani yang menyebabkan kekosongan dalam pemerintahan Turki Utsmani, dan juga makam dari Turki muda yaitu Mustafa Kemal Atatürk yang mengangkat mosi bahwasanya Turki Utsmani tidak becus atau tidak mampu dalam bekerja mengurus pemerintahan gitu. Dan dari berbagai pertanyaan tadi dapat saya simpulkan bahwasanya suatu perubahan dari musim kepada masjid ini yaitu menjadi insya Allah menjadi sebuah gelombang ya yang akan disambut terus menerus sehingga bisa menjadi suatu rangkaian insya Allah dan akan menimbulkan kemaslahatan yang besar bagi umat ini. Dan kita sebagai generasi penerus dari Islam itu apa tugas kita dalam peran kita menyambut, bukan cuma menyambut, tapi supaya mempersiapkan juga untuk bisa mengawal dari kebangkitan Islam itu sendiri, yaitu yang pertama itu dengan kita mempelajari lagi peninggalan-peninggalan, sejarah-sejarah, dan juga teladan-teladan dari pendahulu kita yang dapat menimbulkan semangat, motivasi, dan juga kebanggaan dalam diri kita sebagai seorang Islam. Selain itu kita juga harus mempersiapkan mulai dari itu
kita mempersiapkan menurut bidang yang kita kuasai, sehingga bisa menimbulkan atau bisa memberikan manfaat kepada umat dengan kemampuan yang kita miliki itu sendiri. Mungkin cukup itu kesimpulan yang saya sampaikan. Dengan itu, waktu akan saya kembalikan kepada MC untuk Mbak Hani, dan jikalau ada salah kata dan yang kurang berkenan dari saya ucapkan mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Hani, waktu dan tempat saya kembalikan. Alhamdulillah, acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Suparman MSI. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan serta pada pelaksanaan acara hari ini. Semoga acara hari ini telah memberikan keberkatan dan keberkahan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, mohon maaf jika saya selaku MC banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk host, itu materi sudah saya kirim melalui WA. Mungkin bisa di-share di link chat untuk host. Oh ya. Oke. Ya, karena peserta tidak hanya dari STEM, jadi bisa diakses melalui link chat di sini. Jangan dinonaktifkan dulu. Silahkan Mas Afrian. Iya, siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sukses, kalian hebat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo, bisa diaktifkan itu mic-nya. Sama-sama, Bu. Ditunggu dulu ini. Terima kasih yang dari Hampara, Mbak Faiza. Untuk halo, suara saya masuk ya, teman-teman? Ya. Nanti untuk Ya, Mas Afian. Untuk link ini kan. Mas, suaranya. Halo, ya masuk ya suaranya ya? Iya, kedengeran tapi kecil. Iya. Nah, jadi untuk linknya nanti saya kirimkan melalui yang pertama grup BEM. Nanti teman-teman yang di luar BEM nanti mungkin bisa saya share juga melalui forum ketua kelas, link video dan link presentasi. Nah, bagi teman-teman Hampara nanti saya kirimkan ke Mas Arif selaku ketua BEM Hampara gitu ya. Nanti mungkin bisa lebih, nanti bisa selanjutnya nanti saya kabari. Ini yang di luar BEM nanti saya kirim linknya melalui forum grup ketua kelas. Nanti setiap ketua kelasnya akan mengirimkan linknya ke teman-teman yang lain. Kemudian untuk teman-teman di luar STEM atau teman-teman Hampara tadi kebetulan yang ikut, nanti saya kirimkan ke lewat ketua BEM Hampara, Mas Arif, begitu. Karena ini filenya tadi masih bentuk bentuk file asli. Jadi kalau dikirim dari WhatsApp untuk ke file asli kan nggak bisa linknya, begitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf, terima kasih. Dan terima kasih teman-teman. Semoga acara seperti ini bisa berlanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Monggo, saya live duluan. Makasih buat semua.